Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي والطلاب رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, pada sore yang cukup cerah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas kesempurnaan nikmat ini dengan cuaca yang cerah. Alhamdulillah, para jamaah bisa hadir pada kesempatan sore hari ini di majelis yang mulia ini, di mana biasanya jika cuacanya hujan itu sangat berpengaruh kepada para jamaah ya. Sehingga ketika cuacanya cerah, ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mempermudah langkah kita menuju ke majelis ilmu. Dan pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah meneruskan pembahasan kita pada tafsir Al-Quran, yaitu insyaallah kita akan membahas tafsir surah Al-Qiyamah. Untuk itu, maka silakan para santri dan para ikhwan wa akhwat semuanya untuk membuka mushafnya ya. Kita akan membacanya terlebih dahulu insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه طيب pertama-tama bahwa berkaitan dengan tafsir surah Al-Qiyamah, maka Al-Qiyamah itu sendiri diambil dari makna Yaumul Qiyamah. Al-Qiyamah diambil dari makna Yaumul Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ini merupakan surah Makkiyah.
turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah, sehingga nuansa yang ada di dalam surah Al-Qiyamah ini sebagaimana surah-surah Makkiyah pada umumnya, yaitu membicarakan tentang masyarakat Arab kala itu yang mereka tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada hari kebangkitan, dan juga tidak beriman kepada hari pembalasan, dan menolak risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya surah ini turun menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn Mughirah dan yang lainnya, yang menjadi pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Dan Al-Qiyamah ini adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Kita tahu bahwasanya hari kiamat ini memiliki banyak nama. Di dalam Al-Quran banyak sekali nama-nama yang dijadikan nama hari kiamat. Di antaranya adalah dikatakan yaumus sa'ah, as-sa'ah, yakni waktu. Maksudnya adalah hari kiamat itu nanti akan datang secara tiba-tiba. Ya, manusia tidak sadar, tiba-tiba sudah datang saja hari kiamat. Yang selama ini mereka bertanya-tanya kapan, bagaimana terjadinya, namun tiba-tiba hari kiamat datang. Sebagaimana di antara nama hari kiamat juga adalah as-sakhah, ya. As-sakhah itu adalah suara yang sangat kencang. Fa idza ja'atis sakhah, yaitu ledakan dari tiupan sangkakala, ya, as-sur, sehingga dinamakan dengan as-sakhah. Hari kiamat juga dinamakan dengan at-tammah, yang artinya adalah malapetaka. Karena hari kiamat adalah merupakan malapetaka yang sangat besar. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari malapetaka tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan hari kiamat adalah al-ghashiyah, li'annaha taghshan nas. Karena pada hari itu manusia diliputi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, diliputi dengan dahsyatnya hari kiamat. Disebut juga al-haqqah, di mana al-haqqah ini berasal dari tahqiq, ya, atau mutahaqqiqul wuqu', hari yang pasti terjadi. Inna sa'ata la raiba fiha, inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat akan datang tanpa keraguan, artinya pasti terjadi. Sebagaimana dikatakan bahwasanya al-haqqah, yaitu di mana Allah akan mentahqiq janji dan ancamannya, merealisasikan janji dan ancaman Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana al-haqqah juga bermakna yaitu al-haqa'iq, di mana segala sesuatu, segala hakikat sesuatu akan tampak, ya. Para santri mohon perhatikan. Para santri mohon perhatikan karena suaranya terdengar, ya. Jadi sayanya nggak fokus kalau menyampaikan, nanti jamaah juga sama terganggu, ya. Nanti yang Ustadz kedengaran berbicara, Ustadz tunjuk, nanti duduk di depan, ya. Thayyib. Nah, sebagaimana dari antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu adalah ketukan yang sangat keras. Ketukan seperti pukulan yang sangat keras
yang bisa langsung menjadikan telinga itu ya akan-akan hancur gitu. Ya, mati ketika mendengar suara tersebut. Sedangkan yaumul qiyamah itu sendiri, al-qiyamah itu dari kata qama yaqumu qiyaman. Apa artinya? Qama yaqumu artinya apa? Berdiri. Kenapa disebutkan bahwasanya hari kiamat itu adalah hari berdiri? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari itu manusia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ya, berdiri di hadapan Rabbul Alamin setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti yang Allah firmankan, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mata mereka terbelalak. Tahu enggak mata terbelalak itu apa? Ya, kalau orang sakaratul maut itu matanya itu kata orang sini ngaburileng gitu ya, terbelalak. Nanti manusia itu dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan matanya seperti itu, saking dahsyatnya melihat kejadian-kejadian pada saat itu. Mereka akan semerta-merta keluar dari kuburan-kuburannya, ka'annahum jaradun muntashir. Mereka seperti belalang yang berterbangan, berhamburan. Ya. Dan pada hari itu manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan tidak ada yang duduk apalagi berbaring, semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau berdiri di padang mahsyar menunggu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu bahwasanya pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung datang karena Allah itu marah dengan semua maksiat, kekufuran yang telah dilakukan oleh manusia dan jin pada saat itu. Karena ya tidak hanya manusia, tentu saja jin juga sama. Allah marah sehingga manusia didiamkan pada saat itu. Dan diamnya mereka itu di mana pada satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun berdiri di mahsyar menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saat itu matahari itu hanya berjarak 1 mil saja. Matahari hanya berjarak 1 mil saja. Ya. Itulah kenapa dinamakan dengan al-qiyamah. Nah, adapun orang-orang kafir tentu saja akan lebih dahsyat yang mereka alami sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mudaththir yang sudah kita bahas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalika yauma idzi yaumun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir." Pada hari itu adalah hari yang sangat sulit. Apalagi orang-orang kafir, tidak mudah bagi mereka hari itu. Sangat sulit sekali. Namun adapun untuk orang-orang yang beriman, maka insya-Allah berdasarkan mafhum dari ayat yang tadi, jika Allah mengatakan bahwasanya bagi orang-orang kafir itu adalah merupakan hari yang sulit, maka bagi orang-orang yang beriman itu adalah akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melalui hari tersebut. Tentu saja kita ingin menjadi orang yang beriman. Tentu saja kita ingin pada hari itu adalah orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Untuk itu salah satunya adalah dengan kita istiqamah menjaga keimanan ini agar kita bawa sampai kita meninggal dunia. Hanya itu satu-satunya cara, satu-satunya jalan.
agar kita mendapatkan kemudahan di hari kiamat, di hari pada saat itu seluruh manusia, kita semuanya akan berdiri menunggu Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya hari tersebut sampai-sampai Allah bersumpah dengan hari tersebut. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Mungkin yang tahu bahasa Arab, la di sini kan bermakna tidak ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Namun perlu diketahui la di sini bukan bermakna tidak. Artinya bukan berarti aku enggak bersumpah dengan hari kiamat. Saya enggak bersumpah dengan hari kiamat. Justru artinya adalah sebaliknya. Yang pertama, karena la di sini dikatakan bahwasanya ini sebagai jawaban ketika orang-orang kafir mengingkari terjadinya hari kiamat. Mereka mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat itu, tidak akan terjadi hari pembalasan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la, tidak, uqsimu biyaumil qiyamah, justru aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi kata la itu, kata tidak itu adalah untuk membantah orang-orang kafir. Namun ada yang mengatakan bahwasanya la di sana itu adalah la ziyadah. La sebagai tambahan saja. Ya, ma'ruf. Biasanya ada ma ziyadah, la ziyadah. Sebagai bentuk tambahan ada huruf jar sebagai ziyadah. Ini sebagai tambahan yang gunanya justru untuk memperkuat. Sehingga jika kita artikan la uqsimu biyaumil qiyamah, maka artinya sungguh aku benar-benar bersumpah dengan hari kiamat. Jadi kedua-duanya adalah benar. Ya. Baik itu la ini bermakna ziyadah litaukid, untuk menguatkan, ataupun adalah untuk membantah orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sama, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah juga bersumpah dengan jiwa al-lawwamah yang suka mencela. Karena al-lawwamah ini dari kata lama yalumu, artinya mencela. Namun perlu diketahui bahwasanya ini bukan dalam konteks yang buruk, justru ini adalah dalam konteks yang baik. Yang dimaksud jiwa yang suka mencela itu adalah jiwa yang baik. Buktinya Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Di mana jiwa yang suka mencela itu? Jiwa yang berada pada seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Dan apa yang dimaksud dengan an-nafsul lawwamah? Maka para ulama memberikan penafsiran, beberapa tafsiran. Di antaranya jiwa yang suka mencela maksudnya adalah jiwa tersebut senantiasa mencela pemilik jiwanya yang apabila berbuat kebaikan dia tidak maksimal. Ya. Jadi jiwa tersebut selalu mencela pelaku, pemilik jiwa tersebut jika dia kurang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memilikinya jiwa pencela, mencela diri sendiri karena kurang dalam melaksanakan ketaatan, maka akan menghindarkan seseorang dari sifatul ujub. Ya, jadi sifat ujub, bangga diri. Ya. Karena kita tahu ujub itu adalah seseorang memuji
diri sendiri. Maka untuk menghindari sifat ujub itu adalah seorang dengan mencela jiwanya. Jiwanya dicela karena banyak kekurangannya, karena tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan jiwa yang mencela itu adalah jiwa yang mencela keburukan, ya, manakala pemilik jiwa tersebut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya mencela. Artinya, ketika seseorang melakukan maksiat selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa ini di sisi lain akan berperan, yaitu mencela keburukan tersebut. Tidak ada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dia pasti memiliki jiwa yang akan mencela keburukan ketika pemilik jiwa tersebut melakukan keburukan. Sehingga dampaknya yang dirasakan oleh pemilik jiwa tersebut, manakala dia melakukan kemaksiatan, dia akan gelisah. Dia akan gelisah, dia akan khawatir. Ya, ratug gitu. Ketika seseorang telah melakukan keburukan, maka dia akan khawatir, gelisah. Gelisah ini mendandakan bahwasanya pemilik jiwa tersebut masih memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang kafir itu manakala mereka melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka akan dicabut rasa kegelisahan tersebut. Sehingga sangat-sangat dikhawatirkan jika ada seseorang ketika melakukan maksiat, maka tidak ada kekhawatiran dalam dirinya. Tidak ada evaluasi untuk dirinya. Dia santai-santai saja, bahkan dia berani melakukan kemaksiatan tersebut secara terang-terangan. Bangga dia bisa melakukan maksiat tersebut, sehingga inilah, ya, dampaknya adalah akan dicabut keimanan dalam dirinya. Jadi kegelisahan yang dirasakan seseorang setelah melakukan maksiat itu adalah tanda keimanan sebetulnya. Tanda keimanan. Ya, sehingga akan memberikan dia penyesalan. Akan memberikan dia penyesalan. Sebagaimana dikatakan bahwasanya fungsi daripada an-nafsul lawwamah di sini, jiwa pencela di sini adalah sebagai alat untuk mendeteksi keburukan yang ada dalam jiwa. Ketika seseorang sombong, sebetulnya bisa dia tuh ada sisi jiwa yang bisa menilai bahwasanya dirinya itu gak benar. Orang melakukan amalan riya, kalau dia teliti, kalau dia merenung, dia akan mendapatkan. Jika dia riya, maka dia akan mengakui bahwasanya dirinya itu riya. Kemudian dia meninggalkan riya tersebut. Kenapa? Karena ada peran jiwa al-lawwamah yang selalu mencela keburukan yang dilakukan oleh pemiliknya. Yaitu. Maka
Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bala, justru kami mampu menyusun kembali jari jemari mereka dengan sempurna. Apa relevansinya? Apa hubungannya? Ayat yang pertama atau ayat sebelumnya, ayat ketiga dengan ayat yang keempat. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak akan mampu mengumpulkan tulang belulang mereka? Tidak, kata Allah. Justru kami mampu mengumpulkan jari jemari mereka dalam keadaan sempurna. Orang-orang kafir mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dapat menghidupkan tulang belulang setelah dia hancur luluh. Ya. Orang-orang kafir mengatakan, dalam Al-Qur'an disebutkan za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Namun semua itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mampu untuk membentuk kembali, mengumpulkan tulang belulang mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan jari jemari mereka dengan sempurna. Artinya, jika kita perhatikan, jari jemari ini merupakan ujung daripada tubuh kita. Betul tidak? Ujung dari tubuh kita. Jika Allah saja tidak akan pernah luput dari sesuatu ini, jari jemari ini, maka bagaimana dengan yang lainnya? Tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika jari jemari seseorang sudah sempurna, menunjukkan tubuhnya sudah sempurna. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengumpulkan tulang belulang meskipun mereka sudah merata dengan tanah, sudah bercampur dengan tanah, bahkan sudah menjadi tanah, sudah terbawa oleh angin, sudah terbawa oleh air, sudah termakan oleh binatang. Allah mampu semuanya. Dan ingat, hari kiamat itu Allah akan membangkitkan jiwa itu bukan jiwa yang baru, namun jiwa yang pernah hidup di dunia. Jadi kalau kita hancur atau seseorang hancur, seseorang meninggal di lautan, ya, dagingnya hancur, terbawa oleh air, bahkan mungkin dari laut sini kemudian terbawa ke laut, ya, yang sangat jauh sekali, dimakan oleh binatang, menjadi daging dari binatang tersebut, dari ikan atau binatang-binatang yang lainnya. Allah akan mengambil kembali saripati-saripati tersebut, kemudian Allah kumpulkan dan akan kembali lagi menjadi wujud manusia, menjadi kita. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa orang-orang kafir itu tidak mau mengimani kebangkitan, tidak mau mengimani, ya, hari kebangkitan, hari kiamat? Karena mereka takut. Mereka tidak siap untuk dihisab. Mereka tidak siap untuk dihisab. Justru mereka malah mengatakan waqala alladziina la yarjuuna liqa'ana. Sebetulnya mereka ingkar kepada hari kiamat itu karena mereka tidak menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana. Kenapa tidak diturunkan saja malaikat yang diutus oleh Allah itu? Kenapa manusia lagi? Dan kenapa kami tidak bisa melihat Tuhan kami? Kata orang-orang kafir. Itu adalah sebagai alasan mereka, alibi-alibi mereka agar mereka tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya mereka mendustakan hari kiamat. Ya. Tayyib. Demikian disebutkan bahwasanya ini dikarenakan syahwat,
keyakinan mereka yang rusak ini dikarenakan syahwat mereka. Syahwat mereka yang sangat kuat, yang mereka ingin hidup bebas di dunia, tidak ada aturan-aturan yang mengikat mereka, sehingga menjadikan mereka memiliki keyakinan seperti itu. Maka demikian juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menolak keberadaan Allah, menjadi ateis. Mereka itu sebetulnya orang-orang yang ingin bebas hidup di dunia ini. Tidak ada aturan-aturan yang mengikat mereka. Sehingga untuk menjadikan pembenaran mereka itu, ya, mereka jadikan keyakinan yang sesat, keyakinan yang keliru, yaitu mereka mendustakan hari kiamat, bahkan menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang kita lihat mereka berani untuk berbicara. Pembicaraan mereka berani begitu. Artinya kadang-kadang kita mendapatkan ada orang yang mengingkari hari kiamat atau rela dimasukkan ke dalam neraka gitu kan. Reuni di neraka gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Padahal itu keluar dari lisan seorang yang mengaku muslim. Sebetulnya itu adalah cara dia untuk bisa menghindari aturan-aturan Islam. Dia ingin bebas. Ya. Maka salah satu tanda orang-orang yang seperti itu adalah orang tersebut berani dalam mengucapkan kata-kata yang menyimpang, tidak kontrol. Kenapa? Karena syahwat mereka. Sehingga mereka berani mengatakan ini dan itu, sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Karena mereka ingin senang di dunia ini. Padahal bagaimanapun mereka beralasan membawakan dalil-dalil, itu tidak akan berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena seorang mukmin terlebih lagi betul-betul yakin bahwasanya hari kiamat itu akan ada, hari pembalasan itu akan ada, sehingga dengan keberadaannya tersebut yang betul-betul akan terjadi, maka menjadikan seorang mukmin itu dia menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu syariat, batasan untuk mengatur kita, maka diterima dengan hati yang selamat gitu, ya, dengan qalbun salim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Baik. Yang dimaksud dengan bal yuridul insanu liyafjura amamah, tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Jadi manusia ingin melakukan maksiat terus-menerus. Dikatakan bahwasanya ayat ini berbicara tentang sifat manusia, yaitu yang selalu mengatakan saya akan bermaksiat dan nanti saya akan bertaubat. Maksud dari ayat bal yuridul insanu liyafjura amamah, ya, ingin bermaksiat terus-menerus, artinya dia merencanakan bermaksiat kepada Allah, kemudian juga dia merencanakan akan bertaubat. Ya, ini seperti kasusnya saudara-saudara Yusuf alaihissalam ketika akan membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf itu, awitrahuhu arda, atau dia
buang ya di suatu tempat, yakhlu lakum wajhu abikum, ya, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu atau kepada kalian, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti gampang kalau Yusuf sudah hilang dan perhatian juga sudah didapatkan, maka kalian tinggal bertaubat saja menjadi orang-orang saleh. Itu direncanakan. Kebanyakan manusia seperti itu. Kebanyakan manusia seperti itu. Di mana yang memotivasi mereka bermaksiat itu adalah karena ada bisikan syaitan. Ada bisikan syaitan yang mengatakan, kan Allah itu Maha penerima taubat. Selama matahari belum terbit dari barat, selama kamu masih sehat, masih terbuka loh pintu taubat itu. Bahkan dilarang berputus asa itu. Ya, udah bermaksiat nanti taubat. Namun kenyataannya ternyata banyak orang-orang yang meninggal sebelum mereka bertaubat kepada Allah. Jika bertaubat itu adalah perkara yang mudah, kenapa banyak orang yang meninggal namun mereka belum sempat bertaubat kepada Allah? Tidak adakah waktu barang 5 menit untuk mereka diam dulu, kemudian mereka mengingat dosa-dosa dan mereka menyesal? Apakah tidak ada? Ya, bukan tidak ada waktu, namun Allah tidak akan atau tidak memberikan taufik. Terlebih lagi kepada orang yang terus-menerus merencanakan maksiat dan bermaksiat kepada Allah, dan dia merencanakan taubat sebagaimana saudara-saudara Yusuf itu kan tidak bertaubat setelahnya. Ya, mereka membuang Nabi Yusuf. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih sempat-sempatnya memfitnah Nabi Yusuf. Ya kan? Bahkan di hadapan Nabi Yusuf lagi. Karena mereka tidak menyadarinya. Taib. Ada juga yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang bermaksiat terus-menerus itu adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat yang ada di depannya. Sehingga mereka berbuat fajir, tidak peduli karena mereka tidak meyakini hari kiamat. Sehingga mereka berani berzina, membunuh, judi, berbuat zalim. Ya, memang betul. Sebagaimana maksiat itu timbul diantaranya karena seseorang tidak beriman kepada hari kiamat, maka hal yang akan mencegah seseorang dari maksiat dan membuat dia bertaubat adalah dengan mengingat yaumul hisab. Ya. Namun sekali lagi, untuk mengingat hari kiamat yaumul hisab, seseorang merenung itu butuh taufik. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Nah, jadi yang paling mudah untuk menjadikan seseorang meninggalkan maksiat itu adalah dengan mengingat hari kiamat. Ingat, kezaliman apapun yang kita lakukan kepada manusia, sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap kita bisa berlari begitu saja dari hukuman dari hakim, penghakiman Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya. Sehingga bagi siapapun yang masih melakukan kezaliman, maka diharapkan berhenti ketika dia mengingat hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah sesuatu yang dekat. Ya. Sesuatu yang dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah." Manusia bertanya kepadamu, wahai hamba yang mulia, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang hari kiamat. Ya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul, apa ayatnya? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Apa? Ada yang ingat?
Jadi lupa ya. Qul innama ilmuha indallah. Katakan hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya. Tahukah engkau hari kiamat itu sudah dekat. Sudah dekat hari kiamat itu. Di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah lewat. Beliau telah wafat. Ya. Maka hari kiamat itu telah dekat. Jadi hari berdiri itu telah dekat. Bahkan hari kiamat itu tidak perlu menunggu seseorang mendengar suara yang keras. Dengan dia diwafatkan, faqad qamat kiamatuh. Seseorang diwafatkan oleh Allah, maka sejatinya telah tegak kiamatnya. Telah tegak kiamatnya. Karena seseorang tatkala diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti menjelang hari kiamat itu sangatlah dekat. Orang yang dibangkitkan dalam kuburan, ya wailana, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan aku dari tidurku ini? Ya. Gitu. Mereka akan mengira bahwasanya baru kemarin di dunia itu hanya sehari, hanya setengah hari, bahkan hanya 1 jam. Demikian yang dirasakan oleh orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alu ayyana yaumul qiyamah." Dia bertanya kapan hari kiamat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar." Maka apabila mata terbelalak, yaitu ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, yaitu khusuf, total hilang cahaya bulan itu, Allah matikan, ya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Taib. Kenapa ada ayat seperti ini? Karena ya mereka sering bertanya-tanya, kapan kalau begitu hari kiamat? Kalau memang benar kapan terjadi hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, fa idza bariqal basar. Artinya apabila mata terbelalak, dan bariq itu dalam bahasa Arab ya secara bahasa artinya putih, ya. Maksudnya tidaklah mata tampak warna putihnya kecuali saat seorang hendak meninggal dunia, kan? Ya. Ketika seorang hendak meninggal dunia, dan di antara tafsiran ayat ini adalah ketika mata terlihat putih, yaitu ketika sakaratul maut. Yaitu makanya tadi, siapa yang telah wafat, siapapun yang diwafatkan oleh Allah, maka telah tegak hari kiamatnya. Sehingga siapapun yang ketika dia mengalami mata terbelalak di saat sakaratul maut, maka itulah hari kiamat dia. Itulah hari kiamat dia. Ada tafsiran lain seperti tadi yang pertama, yaitu manusia kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mata mereka terbelalak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun." Jangan kalian mengira bahwasanya Allah lalai dari orang-orang yang telah berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah menangguhkan mereka untuk suatu hari di mana mata mereka terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Mereka datang dengan tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala. Ya, dengan mengangkat kepalanya, la yartaddu ilaihim tarfuhum, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong, wa afidatuhum hawa. Gimana kondisi hari kiamat? Yaitu ketika dibangkitkan, tiba-tiba ini bukan belalang melainkan manusia, namun seperti belalang yang berhamburan. Langsung mereka tergesa-gesa
menuju suara, menuju panggilan dalam keadaan mata mereka terbelalak, kemudian kepalanya mendongkak sembari ketakutan, sedangkan hati mereka kosong. Ya, hati mereka kosong. Hati yang kosong itu, kalau kita kaget merasakan hati kok tuh kosong, ngalenyap orang Sunda. Nah, kalau hari kiamat itu ngalenyap tapi nggak kembali lagi. Kan kalau kita tuh ya ngalenyap itu sebentar gitu ya, kemudian normal lagi. Nah, kalau hari kiamat itu kosong. Ya, nggak kembali lagi di hari kiamat itu. Ya, Allah menunda balasan bagi orang-orang musyrikin dengan azab yang sangat pedih, ya, yang azab tersebut tidak ada bandingannya dibandingkan dengan azab di dunia, ya. Mereka akan kaget. Ternyata selama ini yang dijanjikan, yang terdengar itu tentang hari kiamat ternyata nyata, ya. Nyata. Wa khasafal qamar, dan ketika ya atau bulan pun telah hilang cahayanya. Jadi cahaya bulan itu akan hilang total. Ya, dalam bahasa Arab disebut khusuf, ya, khasaf. Khusuf. Kalau gerhana setengah itu disebut kasaf, ya. Atau kusuf. Ya, ada khusuf, ada kusuf. Taib. Dan penyebutan ini berlaku baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya. Nah, jadi akan tertutup bulan tersebut, ya. Dihilangkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ya, jadi kemudian matahari dan bulan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, ada yang mengatakan apa yang dimaksud dengan dikumpulkannya matahari dan bulan? Ada yang mengatakan bahwasanya pertama-tama Allah Subhanahu wa taala meredupkan cahaya matahari dan bulan. Kemudian setelah itu maka bulan dan matahari ini akan digabungkan, ya, akan digabungkan. Kemudian setelah digabungkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala melemparkan matahari dan bulan ke dalam neraka. Ya, berapa besar bulan itu? Hari itu Allah gabungkan matahari dan bulan. Matahari itu lebih besar dari bumi, kan? Itu Allah gabungkan dengan bulan, berarti bertambah besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam neraka. Pertanyaannya, berapa besar neraka itu sehingga mampu menampung matahari dan bulan? Yang menyesal pada hari itu adalah orang-orang yang dilemparkan ke api neraka. Terlebih lagi orang-orang yang di dunia menyembah matahari dan bulan. Mereka akan menyesal sebesar-besarnya. Tuhan mereka yang selama mereka sembah matahari dan bulan, ternyata Allah lemparkan ke dalam neraka bersama mereka. Ya, bersama mereka. Ya. Kemudian dia mengatakan juga bahwa maksud yumi asy-syamsu wal qamar itu adalah panasnya matahari dan bulan itu digabungkan. Pada hari itu, ya, kita hanya 1 mil, maka panasnya sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar? Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, kata Allah, tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali pada hari itu. Para ulama mengatakan bahwasanya al-insan di sini bisa jadi adalah orang-orang kafir, karena ini sedang membicarakan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak akan mendapatkan tempat berlari kemanapun. Maka orang-orang kafir mengatakan, ya, ainal mafar, kemana tempat lari? Kemana kami harus berlari? Adapun orang-orang yang beriman, maka pada saat itu mereka akan tenang, akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun mereka melihat kedahsyatan hari kiamat, namun Allah kokohkan mereka. Mereka tidak akan mengucapkan perkataan itu. Sedangkan orang-orang kafir itu pada saat itu mereka mengatakan ainal mafar, ainal makar. Mana kita harus berlari? Kemana kita harus berlari? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan tidak ada tempat berlindung untuk kalian. Ya. Sedangkan orang yang beriman dikatakan tenang dan mereka tidak akan mengucapkan perkataan-perkataan tersebut yang mengungkapkan penyesalan. Itu adalah ungkapan penyesalan. Sehingga orang yang beriman tidak mengucapkannya. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ya, tempat kembali pada saat itu hanyalah kepada Tuhanmu. Ya. Kenapa tidak ada tempat berlindung pada saat itu? Karena kalimat wazar ini diartikan sebagai gunung dan lembah. Artinya pada hari kiamat itu sudah tidak ada lagi bagian yang seperti gunung atau lembah, sehingga tidak ada orang bisa berlindung. Semuanya akan tampak. Ya. Akan tampak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat." Di mana bumi itu pada hari itu akan Allah Subhanahu wa taala benarkan. Allah ambil yang berada dalam bumi tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan apa yang ada di dalamnya, kemudian menjadi kosong sehingga bumi itu ya rata saja. Rata saja. Kalau sekarang kan bumi itu ya wallah alam apakah bulat? Mengatakan bulat, ya, maka ada isinya kan, ada isinya bumi itu. Pada saat itu akan wa alqat ma fiha wa takhallat, akan ditumpahkan, ya, ditumpahkan apa yang di dalamnya. Tidak ada gunung, karena gunung pada saat itu sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jibalu nusifat, Allah angkat. Ya kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Setelah Allah Subhanahu wa taala angkat gunung, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. Engkau melihat gunung seperti diam, namun gunung itu bergerak seperti pergerakan awan, saking kencangnya manusia melihatnya diam pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jalankan gunung tersebut, kemudian Allah benturkan dengan sekali benturan, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka terjadilah hari kiamat, hancur pada saat itu seketika, dakkatan wahidah, satu kali benturan langsung hancur. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan wa yus'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu tentang gunung, faqul yansibuha rabbi nasfa, katakan gunung pada hari itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Kemudian Allah biarkan ya qa'an safsafa, rata sama sekali. La tara fiha iwaja wala amta. Kamu tidak akan melihat di sana ada tempat yang rendah atau ada tempat yang tinggi, rata semuanya. Ya, rata semuanya di mahsyar. Ya. Gitu, ya. Nah, ini kenapa dikatakan kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda'a afra. Pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipih, ya, dan datar, ya, ka'ursatin naqi. Ya, berbentuk bulat pipi dan datar, laisa fiha alamun li ahad, tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya. Jadi rata, putih. Nah, ketika di padang mahsyar manusia akan bertanya-tanya, atau orang-orang kafir akan bertanya-tanya tentang kemana hendak lari, sedangkan tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada lagi yang bisa bersembunyi pada hari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila rabbika yauma idzil mustaqar, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
yakni pada hari kiamat semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan kembali menjalankan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala jalankan pada hari itu, ya. Dan semua orang akan terjebak untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang yang bisa lari dari hisab Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah selamatkan dari hisab. Kecuali yang Allah selamatkan dari hisab. Ya. Hari itu akan dihisab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, orang kafir dan orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang beriman, kita tahu bagaimana hisabnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika terjadi hari kiamat, maka yudnillahul mu'min. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang mukmin, memanggil seorang mukmin, fayadhu alaihi kanafa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sitarnya, menurunkan hijabnya, ya, menurunkan hijabnya. Dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan hijabnya sehingga tidak ada yang melihat dia. Tidak manusia, tidak juga jin, bahkan tidak juga malaikat, tidak ada yang melihat. Itu antara Allah dan antara seorang mukmin tersebut. Tahukah bagaimana yang akan terjadi hisabnya seorang mukmin yang beriman? Mukmin yang beriman yang keburukannya sedikit. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bukankah seorang mukmin itu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah? Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya dzakal ard. Hisabnya seorang mukmin itu adalah hanya ditampilkan saja. Wallahu taala, bagaimana Allah cara menampilkan dosa seorang mukmin? Yang jelas Allah akan tampilkan, apakah berbentuk layar atau bagaimana kita tidak tahu. Namun dosa tersebut akan ditampilkan, kemudian Allah meminta mukmin tersebut untuk mengakuinya, kemudian diakui. Ya, kemudian diakui, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Hambaku, kamu tahu enggak? Dulu di dunia, kamu ketika melakukan maksiat ini, aku tidak sama sekali buka maksiatmu. Aku tutup dari manusia. Hari ini aku ampuni. Artinya ada nanti orang-orang yang beriman, dari mulai dia melakukan maksiat sampai hari kiamat bertemu dengan Allah, Allah tutupi, tidak ada satupun yang mengetahuinya sampai diampuni. Seolah-olah dia tidak melakukan dosa tersebut. Ada seorang yang seperti itu. Ya, namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nuqisha", barang siapa yang dia itu dipreteli oleh Allah Subhanahu wa taala, dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beralasan, maka Allah pun akan memberikan hujah kepada dia, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, azib, maka orang itu pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istiqsa, ya. Ya, dipreteli oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hisabnya itu sulit, dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya, ya, kemudian kenapa kamu melakukan ini? Bukankah begini, bukankah begitu, terus. Nah, ini udah tandanya orang tersebut celaka, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Sedangkan mukmin tadi ada. Jadi hisab itu akan berbeda-beda dari setiap orang kepada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, lolos tanpa hisab, tanpa azab. Dia tidak akan dipanggil untuk dihisab. Meskipun pasti seorang mukmin itu pernah melakukan dosa. Namun apa rahasianya? Rahasianya adalah orang tersebut adalah tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu syaratnya ada 4. Ya, dia tidak meminta untuk diruqyah, ya, atau mungkin tidak pernah melakukan kesyirikan, ya, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Yang kedua, dia tidak pernah tatayyur, ya, menganggap sial pada sesuatu, padahal tidak ada yang namanya sial itu, ya, kecuali, ya, kemaksiatan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian juga dia tidak berobat dengan besi panas, ya. Kemudian dia
hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Ya, sebenar-benar tawakal. Nah, dan tawakal itu di awal, di tengah, dan juga di akhir. Tawakal, dan tawakal itu tidak mudah. Tawakal itu tidak mudah. Ya, menyerahkan segala urusan itu tidak mudah. Di awal kita harus tawakal sebelum melakukan sesuatu. Ketika melakukan itu sesuatu, maka tawakal kepada Allah. Setelahnya kita pun juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Maka orang-orang yang kecewa itu orang-orang yang kehilangan tawakal. Yang dia telah berusaha, namun setelah berusaha hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Kemudian dia mengeluh, ya kemudian dia menyesal, maka ini adalah telah kehilangan tawakalnya, sulit. Ya. Sehingga orang-orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala katakan bagaimana? Allah memerintahkan seperti apa? Ya, likai la ta'sau 'ala ma fatahum wa la tafrahu bima atakum. Adalah orang-orang yang tidak pernah menyesal sesuatu yang luput dari dirinya. Wala tafrahu bima atakum, dan juga jangan terlalu senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jadi dua sifat ini kalau sudah dimiliki oleh seorang hamba, maka ini kemungkinan hamba tersebut sudah besar sekali bentuk tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang luput, sesuatu yang hilang dari dirinya, ya sudah. Enggak pernah dibicarakan. Itu kan sulit. Sulit orang mencapai level tawakal itu. Dan juga ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu senang. Ya, tidak terlalu senang. Sehingga kalau orang terlalu senang bahaya. Saya bisa ketika Allah uji lagi maka dia terpuruk. Namun dia meyakini bahwasanya semuanya, baik itu nikmat ataupun musibah, semuanya telah ditakar dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh banyak di antara kita hari ini sangat bergantung kepada manusia. Dan itu bukti bahwasanya kebanyakan manusia kehilangan tawakalnya. Bergantung kepada manusia. Seorang istri sangat bergantung kepada suaminya, suami sangat bergantung kepada istrinya, bawahan bergantung kepada atasannya, atasan bergantung pada bawahannya. Ya kan? Banyak berharap kepada manusia. Itu semuanya adalah menafikan tawakal. Sulit tawakal itu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ya ayat ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ya, jadi semuanya itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya hisab, dari yang namanya mizan, dari yang namanya sirat. Semuanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Alurnya bagaimana hari kiamat, semuanya akan mengikutinya. Ya. Baik. Kemudian yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Ya. Di antara tafsirannya bahwasanya pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Tafsirannya adalah qaddama wa akhar, itu maksudnya adalah ketaatan dan maksiat. Jadi pada hari itu manusia itu akan diperlihatkan, akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berkaitan dengan kebaikan yang telah dia lakukan atau keburukan yang telah dia lakukan. Pada hari ini coba saja hitung kebaikan apa yang telah kita perbuat. Lupa. Kadang-kadang lupa. Ya. Kebaikan saja lupa, yang dimana kadang-kala seorang itu kan lebih ingat kepada kebaikan dibanding kepada keburukan. Kebaikan saja hari ini lupa, bagaimana dengan keburukan? Tentu saja lebih banyak kita lupakan. Namun di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan ingatan itu secara sempurna, mampu mengingat seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan. Dari mulai dia senyum, dari mulai dia istilahnya itu membonceng orang lain, membantu orang lain, menghilangkan duri dari jalan, ya kan? Semuanya kebaikan yang bukan apapun dia akan mengingatnya secara total, lengkap pada hari itu. Sebagaimana sebaliknya keburukan akan diingatnya, seluruh keburukan yang telah dilakukan. Nah, hari ini kita banyak berbuat zalim kepada manusia. Kadang-kadang kita lupa kezaliman apa yang telah kita perbuat. Kadang-kadang kita lupa siapa yang telah kita zalimi, lupa. Dan ketika kita ingat, oh ya si fulan itu pernah saya zalimi, kezaliman pun juga kita lupakan. Kezaliman apa saja yang telah kita lakukan.
Kadang kita nggak ingat orangnya. Pas ingat orangnya, kezaliman apa saja? Mungkin kita hanya mengingat satu atau dua. Sudah banyak yang kita lakukan kezaliman tersebut. Ya. Taib. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adhira. Akan tetapi manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengungkapkan alasan-alasan. Jiwa itu basirah, dia akan tahu. Ya. Dalam tafsirannya basirah itu yang dimaksud adalah tak marbutahnya adalah sebagai mubalaghah, seperti alim allama, orang yang berilmu kalau keilmuannya sangat besar, sangat banyak, sangat dalam, maka disebut al-allama. Maka demikian juga ya, insan itu kan mudzakkar, harusnya balil insanu ala nafsihi basir. Namun Allah katakan basira. Jadi saking aunya keburukan apa saja yang telah dilakukan, dia sangat mengetahuinya. Ya, jiwa itu kita sendiri akan mengetahuinya. Walau alqa ma'adhira, walaupun dia ya memberikan uzur-uzur. Jadi nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia, Allah akan mengadab seseorang, maka dia akan memberikan beribu-ribu alasan. Ya. Alqa ma'adhira, meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan alasan-alasan begini dan begitu. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Lebih tahu. Tidak akan diterima alasan-alasannya. Tidak akan diterima alasan-alasannya. Sebagian tafsiran mengatakan bahwasanya pada hari itu al-jawarih, yang dimaksud al-insan itu adalah jawarihuhu, yaitu seluruh anggota badannya, basira, akan bersaksi. Sehingga ketika seseorang itu mengungkapkan alasan-alasan, maka akan ada yang membantahnya. Siapa itu? Ketika mulut mengeluarkan alasan-alasan, maka dibantah sendiri oleh anggota tubuhnya. Jadi hari kiamat Allah akan mendatangkan seseorang, kemudian akan ditanya, kamu telah melakukan begini dan begitu, kemudian orang tersebut berdusta. Hambaku, aku akan datangkan saksi-saksi. Kemudian orang itu mengatakan, aku tidak mau saksi-saksi dari yang lainnya, aku menginginkan saksi-saksi dari tubuhku sendiri. Dia menyangka Allah tidak akan mampu untuk mendatangkan saksi-saksi tersebut. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala setelah itu Allah tutup bungkam mulutnya. Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Maka pada hari itu yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hatta idza ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Ketika mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mendatangi hari kiamat tersebut, mendatangi neraka, maka mereka akan bersaksi. Siapa yang bersaksi? Syahida alaihim sam'uhum, pendengarannya, wa absaruhum, penglihatannya, wa juluduhum, dan juga kulit-kulitnya, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Kemudian orang-orang tersebut berkata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa kamu bersaksi hari ini? Kaget. Jiwa itu kaget, kenapa kulit bisa bersaksi hari ini? Maka kulit menjawab, qalu antaqana Allah. Mereka mengatakan, yang telah membuat kami bicara adalah Allah. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai', yang telah membuat segala sesuatu berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un, yang telah menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ya. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya, nanti akan didebat sendiri oleh kulit kita. Kulit kita akan berbicara. Justru kamu pura-pura gak tahu di dunia. Kamu mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang kamu perbuat. Ya. Gitu. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Itulah prasangka kamu yang sesat.
yang telah menyesatkan kamu dan mencelakakan kamu. Fa asbahtum minal khasirin, kalian pun menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Kalian pun menjadi orang-orang yang rugi. Fa iyasbiru fannaru masmal lahum. Kalau kalian mau bersabar, bersabar saja. Namun sabar kalian tidak akan bermanfaat karena neraka adalah tempat kalian. Wa iyasta'tibu, kalaupun kamu meminta belas kasihan, famahum minal mu'tabin, kalian tidak akan diberikan belas kasihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perhatikan. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ya, taib. Sedikit lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana." Jangan engkau gerakkan wahai Muhammad lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena cepat sesungguhnya yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasanya ketika Jibril menyampaikan wahyu, maka Rasulullah mengatakan, "Biqari, aku tidak bisa." Maka setelah itu mendengar perkataan itu, maka Jibril kan langsung mentalkinkan Al-Qur'an. Ditalkin oleh malaikat Jibril itu. Sehingga ketika Rasulullah tidak bisa membacanya, maka ditalkin, maka itilah Jibril oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun disebutkan di sini la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihi salam membacakan Al-Qur'an kepada beliau, belum selesai bacaan tersebut, namun beliau sudah ucapkannya, sudah mengikutinya. La tuharrik bihi lisanaka, jangan terburu-buru. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya yang akan mengumpulkan Al-Qur'an di dalam dadamu adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah itu kan mendengar, ya, jadi ada dua alasan. Yang pertama, Rasulullah itu takut keburu hilang. Karena barangkali Jibril itu akan mengucapkan cuma satu kali, tidak akan mengulang. Maka Rasulullah terburu-buru supaya tidak lupa. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah mengikuti tersebut karena rasa rindu beliau, nikmat ketika membaca Al-Qur'an sehingga tidak sabar untuk mengikuti Jibril alaihi salam. Itu ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jangan tergesa-gesa, santai saja. Nanti kalau sudah selesai Jibril baru ikuti. Kenapa? Pasti kamu hafal. Kenapa? Karena aku yang akan mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam dadamu. Ke dalam dadamu. Itu. Jadi Rasulullah itu hafal dengan sendirinya karena wahyu ya. Tidak seperti kita. Makanya ilmu Rasulullah itu tidak dilakukan dengan ijtihad. Tidak seperti kita harus belajar. Rasulullah itu langsung punya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dada beliau. Naam, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, ini kalau kami membacakan fattabi' qur'ana, ini malaikat Jibril ya mengatakan ini. Kalau kami membacakan fattabi' qur'ana, maka baru ikuti. Ya, makanya metode belajar Al-Qur'an itu seperti yang kita lakukan, saya baca, kemudian para jamaah baca, itu adalah salah satu istinbat dari ayat ini gitu. Ya, jadi dari ayat ini. Jadi metode dalam membaca Al-Qur'an itu ketika kita belajar, wallahu taala alam, itu adalah kalau melihat daripada ayat ini adalah dengan dibaca kemudian diikuti, dibaca, diikuti, dibaca, diikuti seperti itu. Demikian juga pelajarannya adalah kepada para santri, kepada para murid ya. Ketika seorang guru itu membacakan ilmu, menjelaskan sesuatu, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kadang-kadang ada orang bertanya. Ya, orang bertanya, ketika dijawab oleh gurunya, sebelum selesai pertanyaan sudah nanya lagi, sudah bertanya lagi, membantah atau bagaimana? Diam dulu. Dengarkan dulu. Ya. Kadang-kadang justru gurunya juga tahu sebelum penanya itu menyelesaikan pertanyaannya sudah mengetahui kemana arah pertanyaannya. Gitu ya. Kadang-kadang ditambah, ya. Dan itu salah satu metode Rasulullah SAW dalam menjawab pertanyaan. Baiklah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah pada kesempatan yang lainnya kita akan teruskan pembahasan surah Al-Qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.